Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 225, berani membela kebenaran. Angelin Wang sejak kecil tumbuh di desa. Sejak kecil sering turun ke dalam air untuk menangkap ikan, jadi kemampuan berenangnya sangat baik, kalau tidak dulu juga tidak akan melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Thomas Kin. Untung saja sedang berada di atas jembatan, kalau tidak dia benar-benar tidak ada jalan untuk kabur lagi. Setelah masuk ke air, Leopard dan yang lainnya mengendarai motor dan terus mengejar. Biasanya mereka memang bermain motor. Kemampuan bermain motor mereka memang sangat baik, meski di alam terbuka juga tidak masalah. Orang-orang terus mengejar mengikuti arah sungai. Meskipun jalannya sulit, tapi lebih cepat dibandingkan berenang. Setelah berenang selama belasan menit, Angelin Wang merasa sedikit lelah. Air sungai ini berubah cepat, Angelin Wang sudah tidak bisa berenang lagi. Kalau begini terus, takutnya dia akan mati tenggelam di sini. Karena dalam kondisi tidak berdaya, Angelin Wang memanjat ke daratan dan berlari dengan cepat. Tapi kecepatannya mana mungkin bisa dibandingkan dengan motor. Leopard menambah kecepatan dan langsung menabrak tubuh Angelin Wang. Ah! Setelah teriak, Angelin Wang merasa perutnya sangat sakit, lalu dia langsung terlempar keluar, terjatuh ke atas lantai, dan sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Setelah membuka mata, dia melihat wajah seseorang yang familiar tapi juga asing. Sepertinya adalah pria yang hari itu pernah menyelamatkannya. Setelah itu, Angelin Wang tidak sadarkan diri lagi. Thomas Kin melihat gadis di atas lantai ini dan sedikit bingung. Bukankah ini Angelin Wang? Dia baru saja pulang dari rumah sakit, tidak disangka bertemu Angelin Wang lagi di perjalanan. Waktu itu, gadis ini mengira dia melompat bunuh diri ke dalam sungai, lalu melompat turun ke dalam sungai untuk menyelamatkannya. Meskipun merupakan sebuah kesalahpahaman, tapi kesan Thomas Kin pada gadis ini tetap lumayan bagus. Jadi waktu itu melihat siaran langsungnya baru bisa memberi hadiah. Hanya saja tidak disangka bertemu lagi secepat ini. Hei, bocah, minggir. Itu adalah gadis yang aku suka. Leopard dan beberapa orang lain mengendarai motor, mengepung Thomas Kin. Di alam bebas dan pinggir sungai ini, kalau mereka benar-benar membunuh Thomas Kin, maka tidak perlu khawatir pada apapun lagi. Thomas Kin melihat orang-orang yang tidak bermaksud baik itu dan berkata dingin. Sebelum aku marah, lebih baik kalian pergi dulu. Leopard dan yang lainnya mengerutkan dahi. Awalnya mereka datang untuk memperingati Angelin Wang sekali. Lalu melihat Angelin Wang begitu cantik, mereka menjadi bernafsu. Sekarang Angelin Wang sudah pingsan, adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus, jadi tentu saja tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bocah, cari mati ya. Sambil berkata, Leopard berjalan ke sini dengan mengenakan helm motor, mengeluarkan keling dari dalam kantongnya dan memakaikan ke tangannya. Setelah berkata seperti itu, Leopard juga malah basa-basi dengan Thomas Kin, langsung menyerang, dan menonjok ke arah wajah Thomas Kin. Hosh! Leopard memang benar merupakan orang berpengalaman, gerakannya sangat cepat dan tajam. Tapi, tinjunya malah mengenai udara. Thomas Kin menoleh sedikit ke samping dan membalas tinju lain. Wajah Leopard terlihat menyindir. Bodoh kali, aku kan mengenakan helm. Orang yang bermain motor memang mempunyai keuntungan di sini. Kalau mempunyai masalah dan bertengkar dengan siapapun, mereka mengenakan helm dan langsung mulai bertarung, sangat mempunyai keuntungan. Tapi detik berikutnya, hal yang membuat Leopard terbelalak terjadi. Tinju Thomas Kin ini langsung menghancurkan helmnya. Krak. Helm hancur,
Hanya dengan goncangan itu, langsung membuat leopard terbang, bahkan tidak langsung mengenai kepalanya saja, sudah membuat dia muntah darah. Kalau tidak mengenakan helm, maka tonjokan itu bisa merebut nyawanya. Orang lain awalnya juga ingin membantu, tapi melihat adegan ini, semuanya terdiam di tempat. Siapapun tidak berani sembarang bergerak. Helm motor itu bukankah begitu kuat dan keras? Satu tinju saja sudah bisa menghancurkan helm motor, tonjok macam apa itu? Kalau tonjok itu diarahkan ke tubuh mereka, bukankah akan langsung membunuh mereka? Bro, kita hanya numpang lewat saja, pergi dulu ya. Dr. Stranger Thomas Kim, bab 226 memesan kamar hotel. Orang-orang lain juga tidak mementingkan kesetiaan persahabatan dan segera kabur. Leopard yang terbaring di atas tanah seperti mayat saja. Meskipun masih sadar, tapi tidak berani bergerak lagi. Thomas Kim juga malas meladeni pria itu, langsung menggendong Angelin Wang dan berjalan pulang ke rumah. Masih ada sedikit jarak menuju rumah. Angelin Wang ditabrak lumayan kencang. Thomas Kim juga tidak pergi ke rumah, kebetulan di samping ada sebuah hotel. Thomas Kim masuk dan langsung memesan ruangan. Menggendong Angelin Wang masuk ke dalam hotel, pelayan hotel memandangnya dengan sedikit pandangan kebencian. Kamar biasa sudah tidak ada. Hanya ada presiden suite. Ini adalah peraturan tersembunyi hotel. Tamu yang datang tengah malam, meskipun kamar biasa masih ada, juga harus diberitahu tidak ada. Hanya ada presiden suite saja. Terutama satu pria dan satu wanita seperti ini, biasanya, tidak akan langsung memesan. Ditambah Thomas Kim memeluk seorang wanita ke sini, pelayan tentu mau menjebaknya. Thomas Kim mengerutkan dahi, presiden suite apakah ada yang 2 ranjang? Pelayan tersentak, 2 ranjang. Apa yang mau dilakukan? Apa kakak adik? Boleh tambah ranjang. Baik, tambahkan 1 ranjang. Thomas Kim tentu tidak akan pelit. Setelah memesan presiden suite, dia langsung masuk ke dalam. Presiden suite ini awalnya hanya mempunyai 1 ranjang bulat. Melihat desain kamar, sepertinya adalah kamar hotel dewasa. Thomas Kim juga tidak peduli. Setelah meletakkan Angelin Wang, dia memeriksa nadi wanita ini. Setelah ditabrak, Angelin Wang hanya terluka bagian luar saja. Alasan dia pingsan hanya karena terkejut saja, tidak ada masalah besar. Thomas Kim melepas baju luaran Angelin Wang. Menyuruh pelayan mengantarkan sedikit perban dan kain kasa ke sini, mengobati sebentar luka di lengan dan paha Angelin Wang, besok seharusnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Setelah selesai, Thomas Kim pun tidur di ranjang sebelah. Keesokan paginya, Thomas Kim dibangunkan oleh teriakan seseorang. Angelin Wang melihat ruangan hotel dewasa, ranjang yang bulat, bajunya juga dilepas, seketika mengira dia diperkosa, jadi dia pun teriak. Tapi setelah menenangkan diri, dia menyadari keadaan di hadapannya tidak separah yang dia pikirkan. Pakaian di tubuhnya juga hanya baju luaran saja yang dilepas. Pakaian dalamnya masih ada. Sedangkan di dalam ruangan, hanya ada 1 pria, selain itu tidur di ranjang sebelah, sepertinya tidak memerkosanya. Kamu. Sekarang Angelin Wang akhirnya mengenali Thomas Kim. Hatinya juga menjadi lega. Sepertinya pria ini yang menyelamatkannya. Tidak terpikir pria ini lumayan jujur juga. Setelah menyentuh luka di tubuhnya, dia akhirnya tenang. Thomas Kim berkata, kamu menyelamatkanku sekali, aku juga menyelamatkanmu sekali. Sudah impaskan. Begitu memikirkan dia yang wak itu tiba-tiba melakukan napas buatan. Angelin Wang merasa wajahnya sedikit merona dan berkata malu. Salah pahamku waktu itu, tidak termasuk menyelamatkanmu. Terima kasih, namaku Angelin Wang. Aku tahu. Apa? Kenapa kamu bisa tahu? Aku pernah melihat siaran langsungmu. Thomas Kim berkata sambil tersenyum.
Angelin Wang semakin malu lagi, tidak disangka kamu pernah melihat siaran langsungku. Aku juga tidak mempunyai banyak fans. Siapa namamu? Namaku Thomas Qin. Angelin Wang tersentak, bermarga Qin. Akhir-akhir ini dia lebih sensitif terhadap marga Qin. Karena bagaimanapun orang kaya yang sebelumnya memberi hadiah padanya bernama Bibi Feng. Tapi pikiran itu sangat cepat hilang dari pikirannya. Mungkin nama itu hanya asal dibuat saja, tidak bisa dianggap serius. Bersambung.